Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ala dawam. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad faza man ittaqa wa khaba man taqa. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari di hari yang mulia ini, di tempat yang barokah ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita bertekad untuk meningkatkan ubudiyah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman dan takwalah yang akan menjadi bekal kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu akan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal saleh dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amal yang paling mulia, yang paling besar pahalanya adalah qada'u hawaijil muslimin, menunaikan hajat saudara kita. Dalam Islam, ibadah terbagi dua. Yang pertama disebut dengan al-ibadah al-qasirah, ibadah yang manfaatnya, faedahnya dirasakan oleh orang yang melakukannya saja dan tidak dirasakan oleh orang lain, seperti baca Quran, sholat tahajud, sholat qobliyah, ba'diyah, kemudian zikir, tasbih, tahlil, tahmid. Ini disebut dengan al-ibadah al-qasirah. Ini besar pahalanya, ya, banyak faedahnya. Akan tetapi ada satu ibadah lagi yang lebih besar pahalanya, ya, yaitu apa? Al-ibadah al-muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Karena Rasulullah bersabda, khairukum anfa'ukum, yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling bermanfaat, yang paling berguna. Makanya ibadah yang terbaik adalah ibadah memberi orang makan, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, menolong orang kesusahan, membantu orang-orang du'afa, membangun masjid, membangun pesantren, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kata para ulama, di antara keutamaan
Qada'u hawaijil muslimin adalah yang pertama hudusut taisir. Karena kita telah memudahkan orang, maka Allah pun memudahkan urusan kita. Semua kita punya masalah, semua kita punya problem, baik problem rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam bertetangga. Kalau kita ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, maka amalan yang terbaik adalah qada'u hawaijil muslimin, membantu saudara kita yang muslim. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan penderitaan orang lain, barang siapa yang menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan masalahnya nanti pada hari kiamat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa memberikan bantuan dan pertolongan kepada hamba yang senantiasa menolong dan membantu saudaranya. Al-jaza'u min jinsil 'amal. Balasan sesuai dengan amal yang kita lakukan. Karena kita menolong orang, maka Allah pun tolong. Itulah keutamaannya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Pasti kita punya banyak kesulitan dalam kerja, kesulitan dalam usaha, kesulitan menghadapi anak-anak kita, kesulitan mungkin dalam rumah tangga kita. Kalau mau dimudahkan, wallahu fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Keutamaan yang kedua adalah hubbullah. Allah cinta kepada kita. Allah sayang sama kita. Bayangkan kalau Allah sudah sayang sama kita, kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita? Perlindungan apa yang Allah berikan kepada kita? Rezeki apa yang Allah berikan kepada kita? Bimbingan apa yang Allah berikan kepada kita? Kenikmatan apa yang Allah berikan kepada kita? Dalam hadis dikatakan, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyun nasi akhyar, manusia yang paling baik seperti apa ya Rasulullah? Amalan yang paling afdal apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat. Bermanfaat di dalam rumahnya, bermanfaat pada tetangganya, bermanfaat pada lingkungannya. Ketika kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan kita, itu bukan kita buang-buang waktu, bukan kita buang-buang masa, tapi sebenarnya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang sakit, kita datang menjenguk, kita membawa buah tangan, kita menenangkan hatinya. Itu kita tidak sedang membuang waktu, kita sedang beribadah, dan ibadahnya lebih tinggi daripada baca Quran dan sholat tahajud dan puasa sunnah. Ketika ada orang yang meninggal, kita datang melayat, kita datang bertakziah, menghibur keluarga yang ditinggalkan. Apalagi kalau kita bawa makanan, karena kata
isna'u ala Ja'far ta'aman, buatkan makanan buat keluarga Ja'far yang sedang ditimpa musibah. Apalagi kalau sampai kita ikut mensolatkan, apalagi kalau kita sampai ke kuburan. Tidak hanya jenazah yang kita kenal, bahkan kalau memang kita mencari pahala, jenazah yang tidak kita kenal pun kita bisa ikut mendapatkan pahala yang besar. Barang siapa hadir dalam sebuah hadis yang banyak dikatakan, barang siapa menghadiri jenazah, ikut dia mensolatkan, dapat pahala sebesar gunung Uhud. Barang siapa ikut sampai mengantarkan ke kuburan, dapat pahala seperti 2 gunung Uhud. Betapa besarnya fadilah qada'u hawaijil muslimin. Kemudian Rasulullah mengatakan amalan terbaik ada 4. Yang pertama, sururun tudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang engkau buat kepada muslim yang ada di sekitarmu, di sekelilingmu. Al-muslimu wadudun, muslim itu menjadi pribadi yang menyenangkan, bukan pribadi yang menyebalkan. Yatawaddadu ila akhi, dia selalu ngambil hati orang. Bagaimana caranya supaya orang yang ada di sekitarnya, mungkin istrinya, mungkin suaminya, mungkin anaknya, mungkin kakaknya, mungkin adiknya, mungkin tetangganya, mungkin teman kerjanya, semua senang kepada dia. Itu ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sururun tudkhiluhu 'ala muslim. Itu tidak perlu modal besar. Mungkin dengan kata-kata kita, mungkin dengan sikap kita, dan mungkin juga dengan perbuatan kita. Yang kedua, au taqdi lahu dainan, atau engkau bayarkan hutangnya. Apalagi kalau hutang itu adalah hutang kebutuhan, karena penghasilannya tidak cukup, terpaksa dia berhutang untuk bayar SPP anaknya, ataupun untuk mendaftar kuliah, ataupun untuk makan sehari-hari. Diam-diam kita bayarkan hutangnya. Masya Allah, ini pahalanya sangat besar. Ketika dia mau bayar nanti, dibilang sama orang yang memberikan piutang, sudah ada yang bayar, tapi orangnya nggak mau disebut namanya. Apalagi seperti itu. Masya Allah. Taqdilahu dainan, ibadah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, ibadah yang tidak dipedulikan, atau mungkin ibadah yang belum pernah kita lakukan. Jangan sampai kita mati belum pernah melakukan amalan ini, membayar hutang orang. Kalau membayar hutang kita sendiri itu biasa, tapi kalau membayarkan hutang orang, apalagi kalau yang dibayarkan hutangnya itu keluarga dekat kita, tambah sedekah, tambah lagi pahala silaturahim. Karena Rasulullah menganjurkan orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah keluarga dekat kita. Jemaah rahimahullah, suatu ketika istri daripada Abdullah bin Mas'ud punya perhiasan. Ibnu Mas'ud ini adalah suaminya, dan suaminya ini orang miskin, tapi dia adalah salah satu ulama sahabat. Ibnu Mas'ud ini hafal Quran, beliau seorang yang alim di antara orang sahabat, tapi miskin. Ketika dia mau bersedekah, kata Ibnu Mas'ud kepada istrinya, setahu saya sedekah itu yang paling afdal adalah buat saya. Kata istrinya, mana mungkin, katanya. Kalau nggak percaya, kata Ibnu Mas'ud, pergi tanya kepada Rasulullah SAW. Berangkatlah istri Ibnu Mas'ud ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya perhiasan, saya mau sedekahkan kepada orang, tapi
dialah yang paling berhak menerima sedekah itu. Kata Rasulullah, sadaqah Ibnu Mas'ud, telah benarlah Ibnu Mas'ud. Maksudnya apa? Orang terdekat kita lah yang paling berhak untuk menerima kebaikan kita. Jemaah rahimahumullah. Au taqrud anhu ju'an, yang keempat, ataupun engkau hilangkan laparnya, memberi makan it'am ta'am. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mau menganjurkan orang memberi makan fakir miskin. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, ataupun memberi makan orang ketika sedang masa-masa sulit atau ketika sedang masa-masa terceklik, pahalanya besar sekali. Maka pintu-pintu pahala itu banyak sekali, pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali, seluas langit dan bumi. Tinggal kita mau atau tidak melakukannya. Ada orang yang setelah melakukannya wajib, dibukakan Allah pintu kebaikan kepada dia melalui kedermawanannya. Ada orang melalui puasa sunnahnya, ada orang melalui sholat malamnya, ada orang melalui qobliyah dan ba'diyahnya, ada orang melalui zikir pagi dan petangnya. Terserah pilih. Kalau bisa semua, alhamdulillah. Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'tika fi hadzal masjid, kata Rasulullah. Saya pergi menemani saudara saya untuk satu keperluan lebih saya sukai daripada iktikaf di masjid ini dalam satu bulan penuh. Masya Allah, menolong saudara kita untuk satu keperluan saja jauh lebih afdal daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan penuh. Jemaah rahimahumullah, kalau kita lihat kisah yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam ketika dia dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, waktu itu Musa dijadikan buronan. Ya, lahirlah Nabi Musa ke Madian. Sesampainya di Madian, dia kelelahan, keletihan, kemudian beristirahat. Ya. Kemudian ketika dia sedang beristirahat, walamma warada ma'a Madyana wajada min dunihim imra'atayn tadudan qala ma khabbukuma. Dia melihat dua orang wanita, ya, di antara pengembala yang tidak bisa memberi minum kambing-kambingnya, sementara laki-laki sedang ramai memberi minum kambing-kambingnya. Lalu Nabi Musa memiliki naluri ingin membantu, ingin menolong, ya, qada'u hawaijin nas, menunaikan hajat orang lillahi ta'ala, bukan karena dia perempuan yang cantik, bukan karena dia cari kesempatan, tapi dia hanya ingin menolong. Lalu Nabi Musa bertanya kepada wanita itu, ma khabbukuma, ada apa dengan kalian di sini? Qala ta'ala nasqi hatta yusdira ri'a'u wa abuna syai'un kabir. Kami tidak bisa memberi minum kambing-kambing kami ini sebelum laki-laki itu selesai, karena kami tidak mau berdesak-desakan dengan mereka. Lalu kata Nabi Musa, kenapalah kalian yang pergi mengembalakan kambing? Mana orang tua kalian? Ya. Wa abuna syaikhun kabir. Kata wanita ini, ayah kami sudah tua, ya, tidak sanggup, maka kami yang pergi. Masya Allah. Kemudian ditanya Nabi Musa, apakah tidak ada lagi tempat untuk memberi minum kambing selain daripada tempat ini? Kata wanita ini, ada, tapi ada tertimpa batu yang besar dan tidak ada yang sanggup untuk mengangkat batu itu. Lalu kata Nabi Musa, tunjukkan kepada saya tempat itu. Maka ketika sampai di tempat itu, Nabi Musa mengangkat batu tadi. Karena
Karena umatnya umat yang keras kepala, maka nantinya harus nabi yang kuat seperti Nabi Musa. Maka itulah hikmahnya kenapa Nabi Musa yang diutus Allah kepada Bani Israel. Ya, karena Bani Israel adalah bangsa yang keras kepala, maka nabinya pun nabi yang kuat. Lalu Nabi Musa mengangkat batu tadi. Kemudian wanita itu pun memberi minum. Setelah selesai, Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan dua wanita itu untuk beristirahat karena lelah. Dia tidak menyerahkan nomor teleponnya. Dia tidak mau berkenalan, ya. Tapi dia pergi. Tapi dia mengadukan nasibnya kepada Allah. Inni liman anzalta ilaika min khairin faqir. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku butuh pertolonganmu. Aku berhajat kepadamu. Di sini aku tidak punya tempat tinggal. Di sini aku tidak punya pekerjaan. Masya Allah. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya tatkala hamba itu menolong saudaranya dengan ikhlas dan tulus. Ketika sampai wanita ini di rumah, ayahnya bertanya. Ya, ada yang mengatakan bahwa ayahnya itu adalah Nabi Syuaib. Ya. Kata ayahnya, kenapa hari ini kalian cepat pulang? Ya. Kata mereka, alhamdulillah akhirnya hari ini kami dibantu oleh seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang kuat dan yang amanah. Ya. Lalu kata Nabi Syuaib, pergilah panggil orang tersebut. Panggil orang tersebut. Kemudian dipanggillah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kata mereka, Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita. Kata wanita itu, wa ja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Qala inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita. Datanglah wanita itu dengan malu-malu sambil berkata kepada Musa, sesungguhnya abi, ya, abi mengundangmu ke rumah untuk membalas kebaikanmu. Maka berangkatlah Nabi Musa dengan wanita itu. Ada riwayat mengatakan bahwa tadinya Nabi Musa jalan di belakang, wanita itu jalan di depan. Tapi Nabi Musa ini adalah seorang yang sangat menjaga pandangannya. Kata Nabi Musa, saya ingin kalian yang jalan di belakang, saya yang jalan di depan. Bukan justru mengambil kesempatan dalam kesempitan, bukan justru melirik-lirik, mengintip-intip, tidak. Dia jalan di depan. Kata Nabi Musa, nanti kalau ke kanan bilang ke kanan, kalau ke kiri bilang ke kiri, kalau terus bilang terus. Akhirnya sampailah di rumah. Ya. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf. Tatkala Nabi Musa sudah sampai di rumah Nabi Syuaib, Masya Allah, rupanya Nabi Syuaib ini berketurunan Nabi Ibrahim. Seperti Nabi Musa juga adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Musa menceritakan bahwa dia dikejar-kejar oleh Fir'aun dan melarikan diri ke negerinya. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf. Najawta minal qawmi adh-dhalimin. Alhamdulillah, kau sudah selamat dari kaum yang zalim. Lalu berkatalah Nabi Syuaib, inni uridu an unkihaka ihdathnataini hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Aku ingin menikahkanmu dengan salah satu daripada dua putriku ini. Satu aja, dua gak boleh. Ya. Tapi maharnya gak tanggung-tanggung. Engkau harus mengembal kambing selama 8 tahun. Ya. Pak ini atman ta'asyram bagi ini. Kalau kau tambah 2 tahun lagi, ahlan wa sahlan. Jadi 10 tahun. Masya Allah. Ya. Diberkati. Diberkah dengan keberkahan menolong orang, membantu orang.
dapat rumah, dapat kerja, dapat istri, dapat mertua. Masya Allah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni. Allah akan senantiasa menolong orang yang menolong saudara. Banyak lagi contoh-contohnya, hanya karena waktunya yang singkat di khutbah ini tidak sempat kita sampaikan semuanya. Demikian ada yang mudah-mudahan sudah menambah keimanan kita dan menambah semangat kita untuk menolong dan membantu, apalagi saudara-saudara kita yang sedang menderita, apalagi saudara-saudara kita yang sedang dibantai, yang sedang dibunuh oleh tentara Zionis Israel. Mari kita bantu mereka dan mari kita tolong mereka. Amin ya Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi faqala azza min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa Allahumma an salatina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma tsabbit ikhwana al-mujahidin fi Filistin khususan fi Gaza wahtin dima'ahum. Allahumma 'alaika bil yahudi as-sahyuniyyil mal'unin wa anzil ghadabaka 'alaihim. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان